Inilah jalan menuju Kampung Garung. Dengan keadaan jalan yang menanjak, kadang turun, berkelok-kelok, berbatu, dan jalan berada di tepi jurang. Jika hujan turun, keadaan jalan makin parah, susah dilalui kendaraan bermotor. Di kanan kiri jalan terdapat aneka pepohonan dan ladang untuk bercocok tanam. Ngamumule budaya titinggal karuhun. Ungkapan inilah yang seharusnya menjadi modal bagi kita semua untuk peduli terhadap seni yang satu ini, yakni seni gulat tradisional Benjang. Tidak tahu secara persis kapan sebetulnya seni Benjang itu lahir, namun diperkirakan cikal bakal seni ini sudah ada sejak akhir abad ke-19 dan mulai dikenal oleh masyarakat luas pada pertengahan tahun 1920-an. Kelahiran seni Benjang melalui proses yang panjang. Dari tinjauan umum kesenian yang hidup di Jawa Barat, bisa ditelusuri bahwasannya seni ini berasal dari seni rudat. Seni rudat kemudian berkembang menjadi seni kencering atau seni genjering dan seni bernafaskan Islam yang disebut gedut. Seni gulat tradisional Benjang adalah seni bela diri yang dikembangkan awal tahun 1920-an oleh Bapak Haji Hayat atau Mas Surya Wikanta di Kampung Warung Gede, Desa Ciwiru, Kecamatan Ujung Berung, Kota Madia, Bandung. Seni Benjang ini akhirnya menyebar sampai wilayah Kota Subang, Purwakarta, Cirebon, Indramayu, Garut, dan hampir seluruh Jawa Barat. Pada perjalanan berikutnya, seni bela diri Benjang berkembang menjadi seni arak-arakan atau Benjang Helaran dan seni topeng Benjang. Adapun seni Benjang gulat adalah seni bela diri yang memiliki gerakan mirip olahraga gulat. Karena itulah disebut Benjang gulat. Sebagai bentuk olahraga kompetisi, Benjang gulat memiliki beberapa kaidah pertandingan yang berlandaskan nilai sportivitas yang tinggi. Seni bela diri ini juga bersifat komunikasi sehingga menciptakan hubungan yang integral antara penonton dan pemain Benjang gulat. Dalam perkembangannya, seni Benjang telah mengalami pasang surut, namun berusaha tetap tegar dan bertahan di tengah makin menjamurnya tontonan seni modern dan perubahan nilai sosial masyarakat. Berikut ini, marilah kita saksikan sebuah tayangan budaya, yakni tradisi seni gulat tradisional Benjang yang sebelumnya diawali dengan seni kuda renggong dalam upacara hitanan pada masyarakat Kampung Garung. Kampung Garung terletak di kaki Gunung Manglayang, berada di ketinggian tanah kurang lebih 1000 meter di atas air laut, dan suhu udara antara 19-25 derajat Celcius. Bisa dibayangkan dinginnya udara di malam hari dan sejuknya udara di siang hari. Pemandangan di sekitar wilayah di kaki Gunung Manglayang sungguhlah indah. Adanya pohon pinus dan air terjun atau biasa disebut dengan Curug Tujuh menjadikan kawasan Garung bisa dijadikan daerah wisata, yakni wisata alam. Lahan di Garung sepertiganya adalah milik tanah adat dan sisanya adalah milik perhutani yang saat ini sedang dikembangkan sebagai hutan lindung. Selain memiliki alam yang indah, di sekitar Garung juga terdapat peninggalan sejarah berupa batu peti, batu kecapi,
batu kursi, dan batu keraton yang memiliki nilai historis tersendiri. Semoga potensi wisata yang ada di Garung dan sekitarnya bisa digarap dengan baik dan serius, sehingga dapat dijadikan sebagai wisata alam dan budaya yang pada akhirnya menambah pendapatan daerah setempat. Kampung Garung meski terletak agak terpencil di atas bukit, namun tetap memiliki fasilitas sosial dan pendidikan. Terlihat di sini satu-satunya SD yang ada di Garung dengan kondisi bangunan yang cukup memadai untuk anak-anak menimba ilmu pengetahuan. Juga terdapat salah satu gedung puskesmas sebagai tempat untuk berobat jika ada warga yang sakit, juga sarana ibadah yakni musola. Karena hampir semua warga Garung memeluk agama Islam. Rumah-rumah penduduk Garung sebagian masih bangunan semi permanen dengan bentuk rumah panggung. Namun, sebagian lagi warga yang dianggap mampu sudah membangun rumahnya secara permanen dengan bentuk rumah semi modern. Ada beberapa rumah yang sekaligus dijadikan sebagai tempat usaha, yakni membuka warung-warung kecil-kecilan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Usaha warungan ini untuk mencari tambahan pendapatan keluarga. Terlihat di sini beberapa kandang sapi yang biasanya terletak dekat rumah penduduk masing-masing. Sebagian besar warga Garung memelihara sapi perah dan beternak ayam atau kambing. Mereka bukan petani sawah karena lahan pertaniannya berupa tegalan yang hanya bisa ditanami dengan tanaman sayur dan palawija. Bekerja sama dengan KUD Sinar Jaya, warga memelihara sapi perah dengan sistem bagi hasil. Jika susu sapi yang dihasilkan cukup banyak, maka keuntungan yang didapat juga banyak, begitu sebaliknya. Rata-rata satu ekor sapi menghasilkan 15 liter susu yang dijual ke KUD dengan harga Rp1.500 per 1 liter. Beginilah suasana rumah Bapak Nanang. Sejak kemarin sudah mulai dipadati tamu undangan yang menghadiri hajatan hitanan anaknya. Bapak Nanang adalah salah seorang warga yang cukup terpandang di Garung. Saat melakukan hajatan hitanan anaknya, hampir semua tetangga kampung diundang dan banyak tamu luar juga diundang. Bahkan warga lain yang ingin menghitan anaknya juga diperbolehkan mengikuti arak-arakan kuda renggong. Jadi pagi itu banyak anak-anak yang juga dihitan, ikut helaran kuda renggong. Ada 26 kuda renggong yang ikut mengelilingi ke beberapa desa, dimulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Sebelum arakan kuda renggong dimulai, dilakukan upacara pemberian sesajen agar arakan berjalan lancar. Pemimpin kuda renggong memberikan sesajen berupa satu tampah berisi rujak-rujakan, kopi pahit dan manis, teh, minyak, lemaren atau dupak kemenyan, dan pisang. Sesajen ini ditujukan pada leluhur dengan harapan agar diberi keselamatan.
Pagi itu masyarakat mulai berduyun-duyun datang dari penjuru kampung untuk menyaksikan arakan kuda renggong. Sungguh ramai dan meriah ketika anak-anak mulai berada di atas kuda dan tabuhan musik terbang mulai terdengar. Suara tabuhan musik terbang membuat para penabuh ingin segera untuk menari atau nyibing. Bahkan ada beberapa orang penari yang mulai trans atau kerasukan roh halus. Pukul 9 pagi, arakan kuda renggong diberangkatkan. Urutan depan adalah anak Bapak Ananang yang menaiki kuda renggong, kemudian diikuti anak yang lain sejumlah 26 kuda renggong. Ratusan pengunjung mengikuti arakan tersebut, sambil sebagian ada yang menari dan bernyanyi. Sungguh ramai dan meriah arak-arakan kuda renggong tersebut. Mengelilingi berbagai desa, kemudian istirahat sebentar di balai desa dan berakhir di tempat semula rumah Bapak Nanang, tepat pukul 3 sore. Sementara itu, pembuatan ring untuk arena benjang gulat sudah mulai dipersiapkan. Ring benjang gulat disewa dari Ujung Berung dengan harga Rp800.000, terdiri dari matras,
terpal, tari, dan beberapa besi. Alat-alat tersebut dirangkai untuk menjadi sebuah ring dengan ukuran kurang lebih 5 x 5 meter persegi. Sore hari, arakan kuda renggong sudah sampai di tempat semula, yakni Bapak Nanang. Acara selanjutnya adalah atraksi orang yang sedang trans atau kesurupan roh halus. Mereka secara tidak sadar makan buah kelapa, kaca beling, tanah, pecahan genting, jarum, dan lain sebagainya. Kira-kira 30 menit mereka trans, akhirnya disadarkan dengan orang yang dianggap pintar. Ketika sadar, badannya terasa lemas dan tak berdaya. Acara kemudian dilanjutkan dengan akrobatik kuda renggong dan pemimpin kudanya. Keduanya melakukan atraksi untuk kebolehan dan ketangkasannya, melakukan gerakan-gerakan yang berbahaya seperti diinjak kuda, berdiri di atas kuda sambil melompat, dan lain sebagainya. Pertunjukan ini cukup unik dan menarik. Penonton cukup antusias melihatnya. Terasa azan maghrib sudah berkumandang. Warga mulai meninggalkan arena untuk melakukan sholat maghrib dan akan kembali lagi setelah isya untuk melihat benjang gulat sebagai puncak acara. Tepat pukul 8 malam, warga sudah berdatangan dan mulai memadati arena benjang gulat. Seperti pasar malam, para penjual makanan dan minuman pun memenuhi arena tempat benjang. Sekarang suasana makin ramai. Warga yang hadir tidak saja dari Garung, tapi juga dari beberapa kampung dan desa lain, terutama para pemain gulat atau pembenjang yang ingin mengadu kebolehannya atau menantang pembenjang lain. Suasana makin lama makin ramai dan tegang, benar-benar seperti adu tinju atau smackdown yang saat ini digandrungi masyarakat kota. Tepat pukul
pukul 9 malam, acara dimulai dengan dibuka oleh sambutan sesepuh benjang yakni Bapak Aki Anang, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Bapak Ade. Yang saya hormati tim kajian dari Jawa Barat, dari seni lingkung budaya tradisional. Yang saya hormati Bapak tim dari Paguyuban Seni Benjang hari ini atau malam dalam penyelenggaraan selamatan caranya yang Aki hormati para pakar benjang, juga hadirin hadirat anu dina waktu ieu karusan hadir. Oke, anu sami-sami dihormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantaran kesenian benjang kesenian Sunda, maka perkenalkanlah Aki dina sambutan ieu nganggo bahasa Garung. Sebagai pembukaan, para sesepuh benjang dan tokoh desa melakukan tarian ritual sebagai penghormatan kepada leluhur. Dengan diiringi musik terbang yang terdiri dari alat musik gambrung, kendang, kecrek, dan trompet, mereka menari atau mengibing kurang lebih 15 menit. Usai para sesepuh menari, maka mulailah adu gulat benjang dimulai. Seseorang menari dengan menunjuk satu jari sebagai tanda menantang lawan. Jika ada yang naik ke ring dengan menepuk bahu, itu artinya tidak berani melawan. Tapi kalau orang tersebut membuka baju, itu artinya berani melawan tantangannya. Maka mulailah mereka melakukan adu gulat benjang dengan disambut tepuk sorak dari penonton. Orang yang membuka baju artinya dianggap jantan, berani melawan. Melihat gulat benjang teringat pula adu gulat dari Jepang. Bedanya kalau gulat Jepang badannya tidak rapat, tapi gulat benjang badannya harus rapat. Jurus-jurus gulat benjang antara lain menggunakan teknik double sound, help say badan, belit belakang, belit depan, engkel mati, dan gebotan atau tangan ditarik lalu dibanting, piting, dan gelengan. Seperti olahraga lainnya, gulat benjang memiliki aturan permainan, yakni tidak boleh menendang kaki, menggigit, menonjok, kuku tidak boleh panjang, pegang rambut, pakai gelang, cincin, dan lagi mabuk atau minum alkohol. Maka ketika mau gulat, wasit akan memeriksa kuku dan tangan pemain. Selama pertandingan berlangsung, wasit juga harus memimpin secara adil dan melihat secara seksama agar tidak terjadi pelanggaran. Wasit ini benar-benar orang yang sudah berpengalaman dan mantan jawara benjang gulat agar tahu persis aturan permainan benjang. Saat ini Bapak Enanglah satu-satunya mantan pebenjang yang dianggap cocok sebagai wasit. Dalam memberikan penilaian, seorang wasit harus jeli dan adil. Jika musuh terlentang maka diberi nilai 5 skor paling tinggi, dan musuh tertelungkup diberi nilai 1. Tiap satu babak permainan membutuhkan waktu 3 menit untuk membatasi cedera atau emosi pemain. Selanjutnya, ganti pemain yang lain, begitu seterusnya. Untuk mendapatkan sang juara, para pemenang diadu sampai tidak ada pemain yang berani melawan. Hari makin larut malam, jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Mata sudah mulai mengantuk, badan terasa lelah, penonton pun satu persatu mulai meninggalkan tempat menuju ke rumah masing-masing. Berakhirnya penonton mengakhiri pula pertunjukan benjang gulat yang pada kesempatan ini pertandingan tidak sampai mendapatkan juara karena hanya bersifat setengah hiburan, tidak murni pertandingan.
Sepertinya seluruh warga Garung dan warga lain desa merasa sangat senang dan puas dengan acara yang digelar seharian mulai pagi hingga malam hari. Semua itu memberinya semangat bagi kehidupan mereka untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Kita semua barangkali bisa belajar dari masyarakat Garung, bagaimana kita harus tetap mencintai dan memelihara budaya asli peninggalan Karuhun di tengah arus menjamurnya tontonan seni modern dan perubahan nilai sosial masyarakat yang terjadi saat ini.